Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam sehat dan penuh kebahagiaan, berlimpah berkah ya. Bapak Ibu, terima kasih untuk kesediaan bergabung di pagi ini. Buat kita ada pemadasan. Mudah-mudahan semuanya tetap dapat melaksanakan segala aktivitas dengan kelancaran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu semuanya, hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-12. Tadi pagi saya memperoleh informasi bahwasanya kita akan melaksanakan ujian akhir semester sekitar dimulai dari tanggal 12 Januari 2026. Maka ini maknanya Senin depan sudah ditargetkan akan dimulai UAS. Maka dari itu kita mengadakan pemadatan kembali khususnya untuk mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah pendidikan inklusif. Bapak Ibu tentu riuhnya hari ini dengan hektiknya banyak agenda pastinya memiliki tantangan tersendiri bagi kita semua di mana 2 pekan sebelumnya sudah kita sedikit relaksasi karena libur ya Bapak Ibu. Dalam 2 pekan ada tanggal merah yang berturut-turut dan Bapak Ibu juga sudah libur semester. Kemudian hari ini Bapak Ibu kembali lagi untuk melaksanakan aktivitas seperti biasa dan ini hari pertama. Tentunya ini memberi tantangan tersendiri untuk memulai kembali begitu. Bapak Ibu, insya Allah dengan pemaknaan dari mata kuliah ini yang sudah kita ikuti selama 12 pertemuan, di mana makna pendidikan inklusif ini melatih kita untuk memperoleh empati dan juga kesabaran yang ekstra. Maka dengan implementasi dan pemaknaan mendalam dari mata kuliah ini tentunya juga sudah dapat melatih kita untuk semakin tangguh dan juga dengan kesabaran yang utuh untuk melaksanakan aktivitas kita ini. Insya Allah semuanya berkah dan lancar. Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas tentang pendidikan inklusif di pertemuan ke-13 terkait dengan tren global dalam pendidikan inklusif. Kemudian kita juga akan membahas tentang inovasi dan praktik terbaik dan juga rencana serta visi untuk pendidikan inklusif di masa depan. Bapak Ibu, jikalau sekiranya Bapak Ibu di situ kan sedang mengajar. Jadi, ibu-ibu yang solihah, ibu-ibu yang baik hati dan yang luar biasa hebat, ibu-ibu boleh pakai headset handphonenya. Layarnya ditutup dulu boleh kalau sekiranya urgent siswanya supaya bisa sambil dikoordinir, nggak apa-apa Bapak Ibu, supaya siswanya jadi bisa terlatih. Jadi Ibu boleh pakai headset dulu khusus untuk kelas pemadatan ini. Nanti di hari Kamis kita ketemunya insya Allah di jam yang sama. Kalau besok pagi kita ketemu lagi seperti pekan sebelumnya setiap hari uh, Selasa. Kemarin kita Rabu ya Bapak Ibu ya. Kemarin kita Rabu jam 8. Iya. Iya, jadi Bapak Ibu memilih besok pagi jam 8 atau Rabu jam 8. Kira-kira. Terserah Ibu, kapan bisanya Bu? Oh iya, kalau begitu Bu Nur Ainun, nanti saya koordinasi lagi ke admin ya. Besok atau karena tadi saya dikasih link Zoom sudah untuk besok. Nah, Bapak Ibu terkait praktek terbaik dan lain sebagainya, saya nanti akan men-sharekan video yang itu linknya sebenarnya sudah saya bagikan. Tapi
tidak apa-apa, nanti bisa disimak juga bersama-sama sembari Bapak Ibu tetap bisa mengkoordinir. Jadi saya nanti sampaikan sepintas ya Bapak Ibu. Eh, Bapak Ibu, ini saya sampaikan dulu pembukaan kita terkait dengan tren global ya. Saat ini saya share screen dulu sebentar. Rumi tadi udah balik, Ja. Ja, si Almera tadi. Bapak Ibu terkait dengan apa itu pendidikan inklusif yang sama-sama sudah kita pahami, maka hari ini kita akan membahas sedikit tentang tren global pendidikan inklusif. Ya Bapak Ibu, di mana kita sudah memiliki kesepemahaman tentang perjuangan dari pendidikan inklusif itu sendiri yang masih butuh sekali gandeng tangan kita masing-masing, peran kita masing-masing untuk mendukung sosialisasi yang lebih luas dan pemahaman yang lebih luas terkait bagaimana penerapan pendidikan inklusif. Jadi Bapak Ibu, kita hari ini akan membahas dan mentargetkan bagaimana sih keberadaan dan juga penerapan pendidikan inklusif untuk di masa depan. Jadi Bapak Ibu, kalau dari segi GPG atau Global Partnership for Education, ya terkait dengan masa depan pendidikan inklusif itu sangat kuat dan tentu akan berkelanjutan karena inklusif itu merupakan prioritas global. Jadi bukan hanya itu penerapan di Indonesia, tapi sudah penerapan global ya Bapak Ibu, di mana fokusnya itu ke depannya tentu dapat menjadi fokus terhadap bagaimana kita untuk memprioritaskan kepada anak penyandang disabilitas yang bisa memiliki kehidupan yang tentunya terbiasa dengan kehidupan reguler. Kemudian isu terkini yang perlu kita pahamkan adalah sebagaimana yang sudah kita diskusikan sebelumnya, di mana beberapa contoh, beberapa penerapan terbaik untuk penerapan baik untuk pendidikan inklusif itu tidak terlepas dari fasilitas. Tapi dari isu sebelumnya yang kita sudah sama-sama menonton video, kita juga sama-sama sharing informasi bahwa kata kunci terbesar tidak hanya terletak pada fasilitas yang memadai ataupun mencukupi atau guru yang sudah memenuhi skill dan kompetensinya terkait dengan bagaimana cara menghadapi guru atau cara menghadapi siswa yang berkebutuhan khusus. Jadi tentunya dalam hal ini Bapak Ibu, maka cinta yang besar dan ketulusan yang luar biasa dilengkapi dengan kesabaran dan keikhlasan yang juga menjadi sebuah prioritas untuk memaksimalkan penerapan pendidikan inklusif ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini terkait dengan tren global pendidikan inklusif. Oke, Bapak Ibu terkait dengan tren global pendidikan inklusif ini sekilas saya sampaikan terkait dengan kebijakan pendidikan. Jadi kebijakan pendidikan inklusif itu merupakan dasar untuk apa Bapak Ibu memastikan setiap siswa mendapatkan akses yang setara ya Bapak Ibu dalam pendidikan. Dan kebijakan ini ditetapkan secara internasional dan nasional untuk mendukung inklusif. Nah, kemudian apa berikutnya Bapak Ibu? Yaitu dengan pendekatan berbasis komunitas. Jadi pendekatan berbasis komunitas memiliki peran yang sangat penting ya Bapak Ibu untuk mendukung penerapan pendidikan inklusif. Nah, sebagaimana saya sampaikan sebelumnya bahwasannya keberhasilan dan juga berdasarkan beberapa sharing dari Bapak Ibu
yang sudah melaksanakan penerapan dan studi kasus yang Bapak Ibu hadapi secara real, di mana bahwasanya tidak bisa hanya menuntut guru itu sendiri, tapi keberhasilan ini juga perlu disampaikan dan kolaborasi antara baik itu masyarakat sekolah ataupun masyarakat sosial dan juga orang tua. Jadi kolaborasi tiga aspek ini. Maknanya apa? Bahwa keterlibatan masyarakat membantu menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan mendukung bagi semua siswa. Jadi artinya siswa dapat memperoleh pembelajaran dan pengetahuan lebih luas tidak hanya di sekolah. Jadi kolaborasi kita bersama tentunya ya Bapak Ibu. Ibu Nenti, Ibu Povia, Bu Zulfina, dan Bu Betty Rosmawati, Bu Rainun semangat. Ibu-ibu yang lain juga. Kemudian Bapak Ibu kita lanjutkan. Nah, bagaimana untuk kualitas pendidikannya Bapak Ibu? Nah, untuk menjamin mutu dan akses pendidikan yang merata, tentunya seluruh siswa untuk mendapatkan dukungan yang sesuai dalam lingkungan belajar yang inklusif, di mana kebijakan dan komunitas aktif berperan kunci. Artinya bahwa komunitas masyarakat itu sangat memiliki peranan yang sangat besar untuk mendukung kemaksimalan, ya maksimal dari pembelajaran inklusif ini. Jadi kalau sekiranya masyarakat tidak mendukung, artinya tidak akan maksimal. Begini Bapak Ibu misalkan. Misalkan siswa berkebutuhan khusus, kita upayakan secara maksimal guru diberi pemahaman yang sangat mendalam terkait bagaimana memperlakukan siswa yang istimewa ini. Supaya mereka tidak merasa bahwasanya mereka berbeda, tapi mereka memiliki perlakuan yang setara, begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian ketika nanti sepulang sekolah, ternyata di masyarakat tidak sesuai. Nah, ini yang menjadi problematika. Artinya kemaksimalan dari pencapaian pendidikan inklusif ini tentu tidak akan tercapai ya Bapak Ibu. Nah, teknologi dan pelatihan ini terkait dengan apa Bapak Ibu? Jadi di masa mendatang tentunya sudah menjadi sebuah prioritas. Salah satunya yaitu yang pertama teknologi adaptif Bapak Ibu, di mana penggunaan teknologi adaptif dalam pendidikan inklusif itu meningkatkan aksesibilitas bagi semua siswa. Nah, kemudian teknologi adaptif itu juga akan memungkinkan seluruh siswa untuk belajar dengan cara yang paling sesuai dengan kebutuhan individual dan kemampuan. Artinya ke depan, sebagaimana Pak Muhammad ya, ini kemarin itu juga sudah sharing ke kita semua bahwasanya itu sangat perlu untuk mendaftarkan siswa yang berkebutuhan khusus di Dapodik ya Bu, agar masuk di input ke data Dapodik sehingga nanti akan ada tindak lanjut dari Dinas Pendidikan. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian kalau untuk pelatihan profesionalnya tentu guru sangat penting dan sangat perlu sekali untuk mempersiapkan. Jadi artinya kalau memang sekolah kita sudah terdaftar memiliki siswa-siswa berkebutuhan khusus, maka akan terbuka juga peluang untuk pelatihan pendidikan inklusif. Nah, di antara teman-teman kita, Bapak Ibu guru yang ada di kelas ini juga kemarin sudah ada yang sharing ya, yang pernah mengikuti pelatihan pendidikan inklusif. Nah, hal ini tentu sangat dimaksimalkan dan urgensinya sangat tinggi untuk pengetahuan yang lebih luas bagaimana mengelola kelas dalam penerapan dan keefektivitasan pendidikan inklusif agar guru juga memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung semua siswa. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, pelatihan guru yang aktif bagi guru sangat penting untuk mengelola kelas inklusif agar nanti gurunya juga bisa memanfaatkan teknologi dan metode pembelajaran yang sesuai untuk semua siswa. Nah, Bapak Ibu, saya akan membagikan selanjutnya tentang video praktek baik ya Bapak Ibu dan juga bagaimana manajemen mutu yang ada untuk penerapan pendidikan inklusif. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat walafiat. Apa nih kegiatannya dan sebagai apa? Silahkan.
Baik, baik terima kasih Kak Ismi, Bapak Ibu Sobat Pintar, salam kenal. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Desi, pensiunan Pemda DKI Jakarta tahun 2018. Saya pernah bertugas di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebagai Kasih Manajemen TKS dan Kota Jakarta Timur juga umumnya. Nah, inilah yang kita sebut dengan pendidikan inklusif di sekolah. Jadi dirancang harap banyak juga ya di luar-luar pekerjaan dari Bu Ida, dan terima kasih udah hadir untuk Bu Desi, Bu Ida, dan satu. Tapi obrolan kita hari ini bersama dengan Bapak Santen Butar-Butar selaku Kepala Sekolah SMP Swasta Patmos. Halo Pak. Halo Kak Ismi. Silakan memperkenalkan diri. Sobat Pintar semuanya. Oke, jadi saya sebagai Kepala Sekolah SMP Patmos, dan di tempat saya banyak anak-anak spesial yang harus kita didik untuk kita kembangkan potensinya, dan saya ada di situ untuk membantu mereka. Itu dia yang akan jadi perbincangan kita hari ini juga ya, terkait praktik baik pendidikan inklusif di sekolah. Dan ini juga hal yang penting ya, karena kita tahu pendidikan adalah hak setiap anak, begitu juga bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus ya, untuk memiliki kesempatan belajar yang sama dengan anak-anak reguler pada umumnya. Nah, inilah yang kita sebut dengan pendidikan inklusif di sekolah. Jadi dirancang harapannya supaya peserta didik gitu ya, berkebutuhan khusus dapat memperoleh keterampilan akademik, non-akademik, dan sosial yang positif. Hari ini kita akan membahas, tapi sebelum lebih jauh kita mau tanya dulu nih sama Bu Desi selaku Ketua Pokja. Karena pendidikan inklusif ini kan salah satunya adalah melalui peran dari Pokja, pendidikan inklusif gitu ya. Dan di sini ada Bu Desi yang akan membantu kita memahami gitu. Sebenarnya bagaimana nih peran dan tugas dari Pokja Jakarta Timur, tapi sebelum itu juga bagaimana kemudian prakarsa mendirikan Pokja pendidikan inklusif sendiri di Jakarta Timur. Silahkan dijawab. Baik, Kak Ismi, saya akan menceritakan secara singkat saja bagaimana prakarsa saat mendirikan Pokja Pendidikan Inklusif. Jadi bermula dari teman-teman pengawas PLB di Jakarta Timur, ada Bu Bekti, ada Pak Rubimin, ada Bu Tati, dan ada Pak Suryoto. Mereka menyampaikan kepada saya, saat itu saya masih di Kasubag Tata Usaha, menjadi Kasubag Tata Usaha, bahwa keprihatinan terhadap sekolah-sekolah yang sebagian besar belum memahami tentang pendidikan inklusif. Sehingga dalam pelaksanaan di lapangan, banyaknya keluhan bagaimana cara melayani peserta didik yang berkebutuhan khususnya dalam proses pembelajarannya ya. Jadi tidak maksimal ya mereka melayaninya. Selanjutnya kami langsung rapat intern dengan teman-teman koordinator, pengawas, baik itu dari jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kemudian kami susun kepengurusannya, dan selanjutnya kami mengajukan untuk paparan di hadapan Pak Wali Kota. Alhamdulillah Pak Wali Kota menyetujui, maka terbitlah SK Wali Kota yang pertama, yang periode pertama, yaitu tahun 2018 nomor 38. Selanjutnya sekarang saya sedang jadi memasuki tahun yang ke-6, jadi periode yang ke-6 dengan SK Wali Kota nomor 11 tahun 2023. Dan akhirnya kami difasilitasi ruangan sekretariat ya di lantai 7 gedung D kantor Wali Kota Jakarta Timur. Itu prakarsanya. Kemudian apa sih peran dan tugas dari Pokja Pendidikan Inklusif Jakarta Timur? Itu ada tercantum di dalam SK Pak Wali Kota, bahwa tugasnya adalah membantu pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Administrasi Jakarta Timur. Kemudian juga membantu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pihak sekolah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Kemudian juga menjalin kerjasama dengan stakeholder untuk memperkuat pelaksanaan pendidikan inklusif di Jakarta Timur. Dan yang terakhir adalah membantu penguatan kualitas SDM dan guru-guru yang ada di Jakarta Timur. Demikian. Oke, jadi memang sudah berdiri selama 6 tahun ya? Iya, 6 tahun di jalan ada tahun banyak ke-6. banget ya pasti cerita-cerita yang mungkin nanti bisa dibagiin ya sama Bu Desi. Tapi kita mau ke Pak Santon dan juga Ibu Ida dulu nih, terkait
secara prakteknya gitu ya di sekolah gitu. Sejak kapan nih Bapak dan Ibu kemudian melaksanakan pendidikan inklusif di sekolah yang masing-masing? Silakan dari Bu Ida boleh. Oke, di SDN Rambutan 01 itu pertama kali kami mendapat SK Dinas itu tahun 2013. Nah, kemudian di tahun 2014 kami ada tenaga guru honor untuk menjadi guru pembimbing khusus. Kemudian di 2015 beliau diangkat menjadi KKI dan sampai hari ini jumlah PDBK kami itu ada 37 siswa. Dari jumlah siswa Lumayan banyak ya. lumayan banyak. Dari jumlah siswa 339 siswa, yang 37 siswa itu PDBK. Dan terkait dengan praktik baik yang kami lakukan di sekolah, kami melakukan itu tentu berdasarkan profil dari sekolah yang kami susun ketika menyusun rencana kerja di awal tahun ajaran baru. Nah, kami mengubah visi dan misi yang memasukkan unsur PDBK supaya mereka menjadi bagian dari seluruh keluarga besar SDN Rambutan 01. Nah, di dalam visi dan misi ya sebelumnya berprestasi, kreatif, dilandasi iman dan takwa. Karena di sini ada anak-anak PDBK begitu banyak, hampir 16%, maka kami merasa perlu ada kolaborasi. Maka di visinya kami masukkan berprestasi, kreatif, dan kolaborasi dilandasi iman dan takwa. Nah, itu juga kami wujudkan di moto. Jadi moto sekolah kami sesuai dengan praktik baik yang kami buat, Ratu Berkobar, artinya SDN Rambutan 01 berakhlak, kolaborasi, dan berprestasi. Jadi dasarnya dari itu kami mengambil praktik baik dengan judul Ratu Berkobar. Nah, setelah kami menyusun visi misi yang include di dalamnya itu ada memberikan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Itu artinya kita tidak ada diskriminasi antara siswa, jadi kita masukkan itu. Kemudian juga kita mengembangkan budaya positif kepada peserta didik, karena seperti kita ketahui di dalam kurikulum Merdeka nilai-nilai filosofi KHD itu tertuang di sana dengan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian budaya positif, kesepakatan kelas, segitiga, restitusi itu include di sana dan kami menerapkan itu. Nah, kemudian di tujuan pembelajaran juga, di tujuan sekolah juga kami memasukkan menanamkan keterampilan. Jadi anak-anak PDBK ini tidak hanya melulu kita di kognitif, tapi kita lebih memperhatikan mereka untuk punya kemampuan, punya prestasi yang bisa dibanggakan. Karena prestasi itu tidak hanya kepada matematika atau logis, tetapi juga termasuk musik, itu juga prestasi, kemudian olahraga, kemudian naturalis itu yang cinta dengan lingkungan, cinta dengan alam. Kemudian ada interpersonal, itu juga bagian dari prestasi yang kita ketahui. Oleh karena itu, maka kami mendorong ke praktik baik itu kepada seluruh warga sekolah. Dan dengan praktik baik yang kami beri judul Ratu Berkobar ini, maka kami wujudkan sekolah yang berakhlak, kolaborasi, dan berprestasi untuk semua. Jadi kami tidak membedakan anak PDBK atau anak non PDBK. Kami memberikan pelayanan yang sama, bahkan mereka pun belajar bersama dengan anak-anak yang lain gitu. Hanya ada hari tertentu mereka harus dibersamai oleh GPK kami. Dan alhamdulillah saya punya sekolah kami ada GPK, jadi sangat membantu ketika ada akomodasi di pembelajaran, kemudian ada di penilaian dan lain sebagainya. Jadi mereka GPK ini sangat membantu kami gitu. Oke, luar biasa. Itu jadi ada Ratu Berkobar ya. Iya, di betul, SDN betul. Rambutan SDN 01. Rambutan 01 berakhlak, kolaborasi, berprestasi. Nah, Yes. itu dia. Gimana kalau di tempatnya Pak Santon nih? Iya, Bagaimana? terima kasih Kak Ismi dan Sobat Pintar semua. Saya izin harus memperkenalkan dulu tentang sejarah sekolah Patmos ya. Boleh, silakan. Jadi sekolah Patmos atau SMP Patmos itu didirikan oleh Yayasan Patmos. Jadi Yayasan Patmos ini pada tahun 1999 mendirikan dulu TK yang namanya TK Kid Grow. Lalu tahun 2001 mereka Yayasan Patmos ini mendirikan SD Patmos.
Lalu tahun 2007 berdirilah SMP Patmos. Latar belakang berdirinya itu adalah karena para pendiri Yayasan Patmos ini sangat melihat bahwa anak-anak dengan hambatan spektrum autistik, ADHD, dengan kesulitan belajar spesifik, juga dengan anak-anak yang mungkin disabilitas intelektual, itu belum dapat belajar dengan baik di sekolah umumnya. Maka didirikanlah sekolah-sekolah tersebut. Di dalam Yayasan Patmos itu ada siapa? Ada psikiater, ya Pak Dr. Wijo, pendiri sekolah kami, psikiater yang cukup ya punya ternama, kemudian ada psikolog, dan ada pemerhati-pemerhati pendidikan. Disitulah didirikan. Jadi SMP Patmos didirikan tahun 2007. Kemudian kami juga berkembang ya sedikit pasti dalam perjalanannya ya. Lalu tahun 2010 mendapat izin dari Bunda Bunda Desi dan tim Bu Septi, kemudian kita resmi menjadi sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. Jadi ya cukuplah, tahun 2007 kita berjuang. Kemudian kalau kita lihat cukup maju juga DKI ya Bunda ya. Karena kenapa saya katakan 2007 kita sudah memulai, Permendikbud yang mengatur pendidikan inklusi itu dikeluarkan tahun 2009. Berarti peraturan gubernur juga keluarnya tahun 2007. Berarti Pergub yang DKI pertama cukup yaitu SK pionir. Gubernur yang pertama Betul, 116 tahun 2007. Iya 2007 ya, benar-benar. Jadi Kita kita luar biasa pionir loh DKI ya. Kak Ismi. Dalam prinsip kita sudah memulai. Sudah mulai, ya, oke. Makanya kita mendapatkan award dari Kementerian Inklusif Award Bunda berapa Jadi kali saat saya. itu gubernurnya adalah Pak Fauzi Bowo. Ya. Akhirnya kita kan harus mendeklarasikan bahwa pendidikan di DKI Jakarta tidak diskriminatif. Jadi semua sekolah harus menyelenggarakan pendidikan inklusif. Nah, itu udah Demikian. dimulai dari 2007 ya. DKI Jakarta. Deklarasinya tahun 2013. 2013. Saya ikut waktu itu. Oke. Bunda. Saya baru diangkat jadi kepala sekolah. Beda ya. Oke, kita semangat lah. Baik. Gimana Pak Santom terus? Iya, itu. Jadi ya sejak itu kita berjuang. Memang pertama kali pendiriannya agak-agak sulit. Bagaimana sih akomodasi untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini? Kurikulumnya seperti apa? Ya tentunya dalam proses belajar itu kita banyak sekali mengalami hambatan. Tapi sudah mulai clear ketika keluar Permendikbud, bagaimana kita bisa mendapat panduan. Dan langsung pada waktu saya bersyukur, langsung ada dari dinas itu turun, dan begitu banyak masifnya pada waktu beliau Ibu Desi yang terhormat memberikan, dan kita ikut. Dan saya sendiri Kak Ismi tuh nggak nyangka pada tahun 2013 tuh pada 14 saya disuruh ikut sama pengawas, ikut sana sama ini, siapa tahu jadi instruktur, kepilih. Saya satu-satunya sekolah swasta Kak Ismi waktu itu, Ya, teman-teman kita saya menyelenggarakan- tapi saya nggak minder, saya tetap Menyelenggarakan training of trainers. Training trainer di Puncak. Itu di Grill Pesona. Waduh. seleksinya kuat sekali Saya karena nggak banyak Satunya swasta yang ikut. Iya, atau- saya sendiri nggak nyangka. Wah, kok bisa ya saya karena lolos. banyak peminatnya Banyak dan peminatnya. Anggarannya juga terbatas Iya. gitu. Baik. Jadi memang udah memulai ya SMP Udah. Patmos ini ya. Mm. Oke, baik. Oke, kita juga mau sampaikan juga nih untuk semua yang menyaksikan, ini ada 1.300 yang sudah menyaksikan secara live streaming. Iya. Luar biasa Jadi kita ya. juga pengen nanti kalau misalnya Berhasilan dalam mendidik anak-anak PDBK kita ini adalah dikolaborasi. Boleh maju. Itu ya. Ya, jadi ketika kita sudah melakukan itu, kita duduk bersama, maka termapping lah anak ini seperti apa. Sudah termapping seperti itu, maka langsung saya sebagai kepala sekolah mengadakan case conference. Kita petakan anak-anak kita ini dari kelas 7, 8, 9. Lalu selanjutnya Kak Ismi, kami melakukan yang namanya, saya juga harus melatih beberapa dari mereka yang belum begitu paham. Dan begitu seterusnya. Lalu kita membuat program-program yang mendukung supaya anak-anak PDBK kita ini tidak hanya belajar dan pasif. Ini yang sering saya apakan ya. Mereka ikut. Makanya nanti kalau kita bisa melihat di media sosial kami itu, mereka tuh tampil, dan kita tidak boleh menyamakan mereka dengan anak-anak lainnya. Ya mereka nyanyi-nyanyi ya menurut versi kemampuan mereka. Dalam semua kegiatan yang kami rancang, mereka adalah prioritas. Jadi kita berharap kita jadi student center. Ya, tidak mereka itu bisa terlibat. Ya, saya juga bersyukur tahun 2022 saya ikut program mikrokredensial dari Kemendikbud. Kita belajar Universal Design for Learning, itu ada 3. Ada keterlibatan, ya kan? Kalau dalam bahasa Inggrisnya engagement, kemudian ada representation, ya, kemudian representasi, ada aksi dan reaksi. Jadi tugasnya itu adalah menghilangkan hambatan-hambatan.
hambatan-hambatan itu harus dihilangi dulu. Bisa jadi hambatan itu kan dari kurikulumnya, dari guru sendiri pun kalau belum paham itu bisa jadi hambatan loh Kak Ismi. Jadi perlu, makanya saya sebagai kepala sekolah saya ambil alih, saya terangkan ini anak begini, guru harus begini. Nah kalau pembelajaran di kelas kami itu dan semua program itu harus berdasarkan assessment. Assessment itu pusatnya, penilaian pun dari situ. Karena itulah dari mulai perencanaan sampai kepada penilaian nanti, anak itu harus jadi prioritas untuk diinglibatkan. Begitu Kak Ismi. Mungkin untuk memberikan gambaran juga apa yang tadi disampaikan oleh Pak Iya. itu ya Pak Santun. Kita bisa lihat videonya juga ya dari silakan diputar Bang. Nah sambil dijelaskan mungkin. Iya, baik, Mas saya akan Aldan. menjelaskan ya kepada sobat pintar semua, Kak Ismi dan kita semua. Ini ya. Ya, ini Betul dia. ya. Oke, SMP Patmos. Ya, ini berbagai aktivitas yang mendukung PDBK. Ya, kita lihat di sini ada olahraga yang melatih konsentrasi. Jadi ada olahraga. Sebetulnya ada satu lagi Kak Ismi, namanya Move to Learn dari Australia itu belum kita apa. Tapi ini adalah representasinya. Salah satunya ya. Lari rintang. Nah ini bagus. Nanti kita dari sini kita bisa melihat ini melatih fokus. Iya. Nah, kita Fokus lihat ya. tuh mereka tuh fokus. Nah ini biasanya kalau kita tahu kalau dia dua spesial yang apa, dia tuh sering nanti akan kita lihat. Kita bisa lihat. Kan bisa. Nggak Jadi itu fokus ya. fokus. Nah jadi itu kita latih terus menerus setiap olahraga. Jadi memang ada sih olahraga yang berdasarkan kurikulum, tapi ini tetap dilakukan rutin tiap minggu. Nah kita bisa lihat ini dia yang terus kita latih dengan Bapak Ibu guru yang ada di SMP Patmos. Kemudian ya ini sangat besar sekali manfaatnya. Nah ini dia ini balon ini sepertinya sepele, tapi ini sangat kita bisa lihat nanti konsentrasi anak-anak ini ketika dia. Nah kita lihat ini. Nah di sini juga terjalin kolaborasi, mereka berteman, saling memperhatikan. Nah ini dia lihat. Ini ada beberapa anak kami fokus. Ini sepertinya sederhana, tapi ya, nah kita bisa lihat kan, wah, beberapa anak yang memang konsentrasinya kurang itu akan apa? Jadi di sini dilatih. Jadi itu saya kira tadi dari asesmen itu turun kepada program-program yang mencerminkan kepada anak-anak itu. Misalnya kalau konsentrasinya kurang, konsentrasinya kita tingkatkan dalam olahraga, jadi pramuka juga seperti ini. Jadi itu dia. Ya bisa sobat pintar saksikan. Oke, jadi ini beberapa lihat, ya. itu, aduh balonnya lepas, berarti konsentrasinya mesti perlu ditingkatkan lagi. Nah begitu. Nah ini mungkin pekerja tidak harus yang apa gimana ya, sederhana. Tapi benar-benar mencerminkan. Nah ini dia banyak loh anak-anak PDBK kita yang servis badminton aja masih. Nah jadi guru itu dia emang seperti itu, dia mendampingi dengan kesabaran itu dia. Nah, gitu. Jadi jangan kita menjudge mereka seperti anak-anak yang di sekolah, yang apa ya, mereka tentu punya daya tersendiri, tapi mereka punya gaya tersendiri dan kesabaran guru itu sangat diperlukan. Nah itu dia, gurunya memberi contoh. Nah seperti itu. Dan ini latih konsentrasi yang sangat bagus dan mungkin kalau Dan secara motoriknya juga kan? benar-benar Latihan secara motoriknya. Mereka diajak berolahraga terus Iya, berarti ya. jadi terlibat. Ini namanya engagement. Jadi tidak dia begitu menyaksikan teman. Dia terlibat. Jadi apapun kondisi mereka kita terima lah. Mungkin dia hanya berapa serve 2-3 kali, tapi tetap dia terlibat. Itu dia. Mungkin kalau dalam prinsip pendidikan inklusif, participation. Betul, benar. Ya. Participation. Jadi participation. Iya. Ya. Nah, ini mengambil dan mengantar bola ini juga. Kalau kita nanti kalau bisa mengapakan ini, ya kita bisa lihat beberapa anak juga dalam sederhana seperti ini banyak yang gagal. Jadi terus kita latih supaya mereka juga apa bisa apa namanya? Bisa melatih konsentrasi. Nanti kita bisa lihat itu. Ada beberapa juga anak-anak kita yang dalam sederhana ini masih perlu dilatih. Dan ini sangat baik sekali dalam apa namanya? Dalam melatih konsentrasi. Nah, ini suasana di pembelajaran di Nah ini gurunya tidak hanya Ini yang di duduk kelas diam. Jadi anak itu satu persatu diajak dan langsung kalau memang nyanyi diajak nyanyi gitu benar. Ya jadi diajak, terus kemudian kita juga di sekolah per kelas itu kita sediakan LCD projector ya. Jadi mereka benar-benar apa bisa, karena kebanyakan berdasarkan yang kami survei dari beberapa anak-anak terutama anak-anak SD itu banyak yang membutuhkan pembelajaran visual. Oleh karena itu kalau saya melatih guru-guru itu harus membuat PowerPoint berisi tentang visual.
Jangan hanya kata-kata yang ditulis, Iya, visual itu gaya belajar anak betul, kan iya. beda-beda. Gaya belajarnya beda. Jadi kami memberikan visual. Kemudian ingat juga satu hal Kak Ismi, bahwa anak-anak ini biasanya kalau anak SD itu rentan belajarnya tuh paling tinggi itu 20 menit. Jadi Hanya kita 20 untuk menit apa ya. guru belajar panjang-panjang mengoceh? Tidak penting. Kalau Bapak Ibu itu tadi sepintas saja, nanti Bapak Ibu boleh untuk menontonnya kembali. Jadi Bapak Ibu nanti itu sudah ada 3 video yang terkait juga dengan manajemen mutu pendidikan inklusif, kemudian ada juga terkait dengan praktek baik ya, dan itu tadi kalau yang barusan kita sajikan tadi juga terkait dengan praktek baik dari beberapa level pendidikan ya Bapak Ibu. Artinya meskipun yang saya tampilkan ini bukan bagaimana praktek baik di level sekolah PAUD ya PAUD, tapi setidaknya dapat juga memberikan kita semua sebuah pemahaman dan rujukan untuk bagaimana nanti Bapak Ibu bisa menerapkannya di sekolah masing-masing. Bapak Ibu, kembali lagi saya mengingatkan untuk kita bersama bahwasanya pendidikan inklusif itu kita tidak mengeksklusifkan siswa berkebutuhan khusus. Tapi bagaimana program pendidikan inklusif itu kita melatih siswa berkebutuhan khusus untuk juga bisa memahami dan mendukung serta juga melatih diri untuk kemandirian. Jadi bagaimana untuk memiliki kemandirian sebagaimana siswa-siswa yang reguler Bapak Ibu. Jadi artinya supaya kita tidak salah paham makna kita pendidikan inklusif yaitu kolaborasi antara siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus. Namun dalam hal ini perlu kita tekankan lagi bahwasannya Bapak Ibu dalam hal ini kita akan melatih untuk mengembangkan potensi siswa berkebutuhan khusus agar tidak memiliki ketergantungan yang berkelanjutan, agar dapat melatih kemandirian. Kemudian Bapak Ibu, sebagaimana tadi di pembukaan saya sampaikan bahwa bagaimana Bapak Ibu bisa mensosialisasikan lebih luas lagi ke bagian-bagian terkait. Sebaiknya kalau misalkan Bapak Ibu sebagai kepala sekolah misalkan saat ini tentu bisa berkolaborasi dan menyampaikan juga apakah ke pihak yayasan ataupun ke dinas pendidikan agar dapat mengajukan jika di sekolah Bapak Ibu ada siswa-siswa berkebutuhan khusus untuk memperoleh fasilitas yang lebih lanjut, baik itu dari fasilitas pelatihan gurunya ataupun fasilitas lainnya. Kemudian Bapak Ibu, jika Bapak Ibu perannya saat ini hanya menjadi seorang guru, maka Bapak Ibu bisa menyampaikannya lebih lanjut ke pihak sekolah tentunya ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu silahkan untuk merespon terkait dengan video yang sudah kita tonton bersama dan juga bagaimana prediksi ke depannya terkait dengan penerapan pendidikan inklusif di masa mendatang. Pak Muhammad Yani, apa kabar? Bu Zulfina, Bu Popia, baik Ibu. Iya Bu Sri Herlina, Pak Muhammad Yani, terima kasih. Sibuk ya Pak hari pertama ini Pak. Super sibuk. Iya Pak Muhammad Yani, kita sampai 10.30 saja ini. Karena nanti ada mata kuliah berikutnya ya kan? Setelah ini. Ya silakan Pak Muhammad Yani, Bu Zulfina. Menanggapi yang kita tonton tadi Bu. Iya silakan Pak. Iya. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, seperti yang kita saksikan bersama tentang video tentang pendidikan inklusif yang dipaparkan tadi. Yang pertama kita melihat tentang yang pertama dulu kepemimpinan, yaitu ketika pemimpin paham dan mengerti dengan pendidikan, maka beliau itu akan berpikir secara jernih, berpikir secara terbuka seandainya ada masukan atau
ide-ide kreatif yang disampaikan sama bawahan seperti yang kita lihat tadi, seperti Bapak Fauzi Bowo, yang sama-sama kita ketahui bahwa seorang Fauzi Bowo itu adalah manusia yang hebat, yang kita lihat dari biografi beliau. Beliau itu tamatan dari Jerman, pernah menjadi dubes, dan seorang sarjana teknik, insinyur teknik yang bergabung di dalam partai politik yang ketika zaman Pak SBY, kalau tidak salah itu, Bu. Jadi sehingga ketika seseorang itu telah memiliki cakrawala yang luas, lalu dia itu akan membanding, apalagi di daerah Jerman. Jerman itu pendidikannya luar biasa, maka beliau tentu, itulah kelebihannya orang Indonesia, beliau selalu cinta tanah air dan mencintai negaranya, maka dia kepengen bagaimana pendidikan yang maju di daerah lain atau di negara lain itu bisa diterapkan juga di negara kita. Jadi sehingga klop begitu yang diusulkan sama dinas pendidikannya itu bisa diwujudkan. Bahkan seperti yang kita dengar, kementerian aja belum berpikir secara resmi, maka di daerah DKI itu sudah diterapkan. Jadi itu luar biasa sekali. Ditambah lagi dengan para orang-orang hebat itu tadi, Bu. Kita melihat para dokter, para psikiater, semuanya berkontribusi untuk memperhatikan pendidikan inklusif. Beliau itu semuanya menyumbangkan itu ilmunya, tenaganya, dan baik itu secara materi. Jadi sehingga pendidikan itu bisa dijalankan dengan baik karena dukungannya itu semua dari berbagai lini. Jadi kalau seandainya salah satu aja yang dominan, tentu pendidikan ini tidak akan berjalan dengan baik. Jadi sehingga kita melihat kita juga bisa lakukan di daerah kita, tentu disesuaikan dengan kapasitas yang ada begitu, Bu. Walaupun tidak sehebat yang ada di DKI. Jadi sehingga seperti yang saya sampaikan kemarin juga, kan ada teman-teman katanya kita belum pernah mendapatkan pendidikan inklusif. Tapi bagi saya itu, Bu, alhamdulillah ya, Bu ya. Mungkin sekitar tahun 2000, masih 2000-an itu udah diberikan itu pelatihan-pelatihan. Biasanya dari, kalau dulu namanya LPMP, kalau sekarang namanya BBGMP. Jadi sehingga kita nanti diajarkan itu bagaimana menangani anak yang berkebutuhan khusus. Kalau saya dulunya, Bu, diberikan dulu yang pertama tentang anatomi dulu, Bu, sama psikiater. Jadi sehingga kita dilatih dan diajarkan bagaimana deteksi dini. Yang pertama bagaimana menguji pendengaran anak. Nah, apa yang salah? Begitu. Apakah anak itu kurang mendengar, itu memang ada yang salah di dalam telinga atau ada sesuatu yang menyumbat dari selaput gendang anak tersebut. Nah, itu kita diajarin bagaimana cara itu. Terus tentang keterlambatan bicara. Keterlambatan bicara itu ada yang lidahnya pendek, nah, ada yang bisa ditarik. Nah, tetapi masalah penarikan lidah itu ada batasan umurnya begitu. Jadi sehingga seorang guru yang mengerti, walaupun hanya tidak sehebat spesialis, tetapi setidaknya itu membantu para orang tua untuk melakukan deteksi dini terhadap anaknya. Ada juga seperti, karena saya dilatih itu cuma tentang anatomi gitu, Bu, fokusnya. Seperti ada jalannya kurang lurus atau tangannya agak bengkok. Ada itu kasusnya itu bukan itu bawaan, tetapi kesalahan ketika lahir, misalnya terlalu kuat ditarik atau ketika divakum, itu bisa dicek. Ketika umurnya itu lewat, nah, cuman saya kurang ingat juga sampai umur berapanya itu kemarin itu, karena udah lama juga. Nah, itu bisa ditangani dengan cara yang sederhana tanpa melalui operasi. Jadi sehingga kita melihat eh, dengan adanya tayangan video tadi, yang dicontohkan dengan best practice beberapa sekolah, ada yang sekolah swasta dan ada yang sekolah negeri. Nah, itu memang kita melihat ketika sebuah pendidikan itu ditangani dengan baik dengan ahlinya, maka semua yang dilakukan itu tepat dan efisien. Nah, contohnya bagaimana meningkatkan konsentrasi. Konsentrasi itu bukan suatu ilmu yang diberikan itu atau kegiatan yang diberikan itu bukan terpikirkan sesaat, tetapi berdasarkan pengalaman atau teori-teori yang diberikan sama ahlinya.
seperti yang kita lihat, seperti sekolah yang ditayangkan tadi. Jadi sehingga untuk sekarang tentu tidak sesulit zaman 20 tahun yang di belakang. Karena pada saat sekarang ini kita bisa mempelajari jenis ilmu apapun melalui internet, apapun bisa kita minta tergantung kemauan dan keinginan kita. Jadi sehingga minimal walaupun kita tidak sehebat orang yang kuliahnya di luar negeri, tetapi kita bisa menimba ilmu yang ada di luar negeri melalui kanal YouTube maupun bertanya kita pada AI. Menurut saya gitu aja Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Muhammad Yani untuk sharing dan juga informasinya. Bapak Ibu, jadi kita sepaham dan sepakat bahwasannya keberhasilan pendidikan inklusif itu memang betul-betul membutuhkan kolaborasi. Jadi saya ingatkan kembali Bapak Ibu, jangan lupa untuk terus mensosialisasikan dan menginformasikan tentang penerapan pendidikan inklusif, tentang kewajiban menerapkan pendidikan inklusif, dan tentang urgensi dari penerapan pendidikan inklusif. Ibu Sri Herlina angkat tangan, adakah yang mau disampaikan? Iya Bu, ini Bu sekedar ingin bertanya Bu. Silakan Bu. Baik Bu, assalamualaikum. Mungkin di sini agak ya assalamualaikum Bu. Mungkin di sini agak berisik Bu karena saya kondisinya lagi di luar. Iya. Jadi kan gini Bu, untuk menerapkan sekolah yang inklusif ini kan Bu, tentunya kan banyak hal-hal yang harus diperhatikan Bu. Selain sarana prasarana yang harus mendukung, juga guru yang mumpuni gitu ya kan Bu, terkait tentang inklusif ini. Nah, jadi Bu, ketika inklusif ini Bu, untuk pastinya kan Bu di situ ada yang reguler dan juga ada ABK. Nah, adakah Bu jumlah ideal gitu Bu untuk anak ABK yang di dalam kelas reguler ini Bu? Atau memang maksud saya gini Bu, adakah jumlahnya biar supaya pembelajaran itu optimal gitu Bu? Atau memang satu kelas itu kan dominan regulernya atau dominan yang ABK-nya gitu, adakah batasannya gitu Bu, biar supaya pembelajaran ini menjadi optimal, biar supaya guru-guru juga memberikan pembelajarannya itu menjadi bermakna gitu Bu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Ibu Herlina. Ya, Bu. Lagi di mana Bu Herlina? Lagi di luar Bu, di gedung dinas ini kayak Bu. Oh iya. Di depan Bu, di teras. Iya. Halo Ibu. Iya, halo Bu. Kalau kita melihat untuk segi kemaksimalan ya Bapak Ibu, terus Bu Herlina juga, tentunya kita harus menyesuaikan juga. Memang ini tidak terlepas juga dengan dengan fasilitas yang berada di sekolah. Dalam artian, sebagaimana kita pahami bahwa sekolah itu kan seharusnya ada guru pendamping khusus. Selain guru yang mengajar di kelas begitu. Artinya semestinya itu tidak boleh sendiri guru itu, sehingga ada guru yang bisa memantau dan mendampingi atau shadow, kita sebutkan kemarin itu ya, shadow, guru pendamping khususnya bagi siswa yang berkebutuhan khusus yang berada di kelas inklusif itu tadi. Kalau untuk siswa per kelas itu masih normal-normal saja ya Bapak Ibu, seperti pada umumnya. Bisa mungkin seberapa lah biasanya di kelas Bapak Ibu. Kalau untuk PG PAUD tentu nggak bisa banyak-banyak ya Bapak Ibu. Kewalahan ya kalau untuk level PAUD. Kalau di kelas Bapak Ibu biasanya berapa kelas reguler? Kelas reguler berapa? Maksimal 15 Bu. Maksimalnya 15. Maksimalnya 15. Itu reguler semua, belum masuk PDBK ya Pak? 15 Bu. 15 Bu. Campur biasanya 15. Bu, Ada anak ABK, campur Bu. ada anak reguler. Iya. Biasanya kan Bu, kita kan kalau satu kelas itu kan Bu, arahan dari dinas lah ya kan Bu, 15 dengan 2 guru gitu ya kan Bu.
Itu 15 siswa dengan 2 guru dan itu reguler gitu Bu. Nah, ketika inklusi ini kira-kira Bu berapa yang bisa kita biar ideal gitu kan Bu, berapa kita bisa masukkan anak ABK gitu Bu di dalam yang jumlah 15 ini Bu kan gitu. Kan tentunya Bu kalau misalnya dominan yang ABK kan kita repot juga ini sebagai seorang guru gitu walaupun seandainya kita punya ini gitu pelatihan atau yang mumpuni gitu ya kan Bu. Maksudnya biar maksimal dan optimal gitu Bu. Nah, biar supaya kita tahu gitu karena kan gini Bu, ini ada dengar pula Bu, saya kan kemarin itu berdekatan dengan ABK sekolah luar biasa ya kan Bu. Jadi ada memang di sekitar sekolah saya kepingin gitu Bu masuk ke kita gitu ya kan dan mereka bertanya karena kan Bu sebelumnya kita ada 2 orang yang inklusif mungkin mereka melihat ya kan Bu jadi mereka pingin si anaknya bergabung di tempat kita gitu. Nah artinya kan saya Bu harus mengetahui lebih detail ya kan Bu. Nah berapa sih idealnya gitu ya kan Bu di dalam satu kelas itu gitu dengan 2 guru gitu. Dan apakah harus kita ini kan juga Bu untuk shadow gitu harus kita tegaskan juga Bu kepada orang tua gitu untuk membawa pendukungnya gitu Bu Nah, atau membawa shadow gitu Bu ya, atau Bu Sri Herlina, kalau untuk terkait dengan shadow tadi atau pendamping khusus, tentu itu bukan kewajiban orang tua, tapi fasilitas dari sekolah. Oh iya, sekolah ya Bu. Jadi sekolah yang menyediakan pendamping khusus, yang sudah mengikuti pelatihan, yang sudah mumpuni. Jadi Bu, kalau untuk PAUD itu kan PAUD itu kan maksimal itu 15. Jadi kalau untuk 15 dengan 2 guru reguler, kalau sekiranya tidak ada guru pendamping khususnya atau tidak ada shadownya, maka maksimal cuma 2. Berarti. Kalau memang mau lebih dari 2, itu harus ada guru pendamping khususnya gitu. Gitu ya Bu. Gitu ya Karena Bu. kan karena kan gini Bu, kalau kembali Bu ke yayasan ya kan kita kan sekolahnya yayasan ya Bu ya swasta gitu ya kan Bu. Artinya gini Bu, ketika kita kalau dari pihak sekolah lah seperti kata Ibu menyediakan shadow, artinya kan Bu yayasan menambah guru terkait dengan shadow tadi ya kan Bu dan tentunya pasti uang sekolah bisa jadi lebih dari yang biasanya gitu Bu. Nah, di situ mungkin agak ininya Bu, agak beratnya gitu ya kan Bu. Oh, berarti kalau yang normalnya aja kita bisa masukkan 2 gitu ya Bu ya? Iya, kalau masih bisa terkendali 2. Tapi sebaiknya itu kan harus ada guru pendamping khusus. Karena kan kita menyampaikan bahwasannya kita menyesuaikan dengan kebutuhan siswa kan? Begitu. Oh iya Bu. Iya. Jadi begitu ya Bu Sri Herlina. Kalau idealnya itu tergantung situasi. Mungkin Bu Sri Herlina itu karena tadi ya bersebelahan dengan SLB kemarin sharingnya begitu ya Bu. Bersebelahan dengan SLB dan kebanyakan para orang tua ingin memasukkan ke sekolah inklusif yang di sekolah Bu Sri Herlina. Tapi sekolah Bu Sri Herlina yang sudah banyak siswa berkebutuhan khususnya ternyata belum ini ya menyediakan shadow ya sampai hari ini. Belum Bu, enggak. Kemarin-kemarin Bu kita hanya 2 orang, nggak pernah banyak Bu, paling 2 orang gitu ya kan Bu. Dan saat ini pun saya ada 2 orang gitu delay Bu ya kan. Jadi mungkin saya nggak tahu juga ini informasi di belakang orang tua ya kan Bu. Mungkin ada yang kenal-kenal, jadi mereka kok bisa ya sekarang sekolah yang biasa gitu ya kan Bu, yang sekolah umum anak-anak yang ABK ini masuk gitu ke sekolah yang ini reguler. Jadi mereka kan orang tua ini gini Bu, kepingin gitu ya kan Bu, bergabung di sekolah yang reguler gitu ya kan. Saya nggak tahu lah Bu ya kan, mungkin mereka Bu, melihat gitu ya kan. Oke Bu Sri Herlina, ya terima kasih. Bu Samserni atau Pak Muhammad Yani, ini waktu kita sudah habis. Mana yang mau duluan merespon? Sedikit aja Bu, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih karena saya bukan guru yang untuk inklusif. Tapi dengan kuliah ini, apalagi mata pelajaran Ibu, saya benar-benar dapat ilmu. Dan untuk anakku yang khusus ABK yang tahun ini ada di kelasku, mudah-mudahan saya sebagai guru biasa yang dapat ilmu dari Ibu, saya akan memberikan yang terbaik buat mereka Bu.
Iya. Jadi Itu Bu aja ucapan Samsire, terima kasih aja buat Ibu. Makasih ya, banyak atas saya ilmunya, terima Bu. kasih Bu Samsire untuk pemahaman yang bermakna ini. Bu Samsire, walaupun mungkin saat ini Ibu Samsire belum mengajar untuk siswa berkebutuhan khusus, tapi harapan kita bersama dengan adanya mata kuliah ini, pengetahuan Samsire. Jadi Ya, Bu. harapannya bisa memperluas sosialisasi. Boleh disosialisasikan lebih luas ke rekan-rekan Bu Samsire juga, begitu ya, ke pihak kebijakan di sekolah Bu Samsire juga, supaya semakin paham tentang penerapan pendidikan inklusif. Itu ya Bu Samsire. Untuk Iya, Bu, makasih absensinya nggak banyak, Bu. apa-apa Bu Samsire, sudah ada di Zoom. Pak Muhammad Yani, penutup mungkin? Iya Bu, gini Bu, kalau saya melihat dan ketika kita melihat kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, kita kan tidak dituntut itu, kita tidak disuruh untuk memberikan pembelajaran secara keseluruhan kepada anak yang ini. Tetapi sekolah kan gitu, sekolah kita itu wajib menerima anak yang ABK. Ya, tapi dengan tidak ada penekanan bahwa sekolah ini harus mampu dan harus menyediakan seluruh fasilitas yang dibutuhkan untuk memberikan pendidikan kepada anak yang demikian. Bukan seperti itu. Kita disuruh sekolah itu sebagai namanya aja kita berkolaborasi. Kita berkolaborasi. Sekolah tetap memberikan pendidikan yang inklusif kepada anak ABK, namun kita menyampaikan dan memberikan pengertian terhadap orang tua berdasarkan asesmen atau pengamatan kita di lapangan, kita bisa memberikan saran atau anjuran berdasarkan asesmen yang kita lihat. Ternyata menurut hemat kami bahwa anak seperti ini, maka untuk hal lebih lanjutnya perlu dikonsultasikan. Nah, kita berikan, nanti itu makanya pemerintah daerah itu selalu mensinkronkan antara pendidikan itu dengan dinas kesehatan. Makanya ketika kita mau melakukan sekolah baru 1 minggu sekolah, itu tim medis dari puskesmas itu yang pertama kali melakukan screening. Dan kita diberikan suatu ilmu bahwa seandainya kita menemukan tanda-tanda seperti ini, baik itu tentang kesehatan maupun tentang anak ABK ini, maka orang kesehatan akan memberikan rujukan. Nanti dirujuk dan disesuaikan. Dan lagi kita melihat di lapangan seperti yang disampaikan sama Bu Herlina, Sri Herlina. Biasanya gitu Bu ya, yang namanya anak ABK ketika dia itu di suatu tempat, di suatu sekolah, itu kayaknya saya belum pernah juga itu jumpa bahwa ABK-nya lebih banyak daripada regulernya. Enggak. Paling-paling yang ABK-nya itu hanya sebagian kecil. Kadang-kadang Iya, benar Pak. dari 50 anak kadang-kadang ada maksimal, kadang-kadang 4, kadang 3. Dan lagi seperti yang kita lihat, ini kita berbicara tentang fakta yang di lapangan, fakta real, bukan bukan semestinya, tetapi keadaan yang ada di lapangan. Biasanya yang masuk ke sekolah-sekolah kita itu, Bu, itu rata-rata ekonomi ke bawah itu, Bu. Yang ekonominya ke atas, beliau itu lebih paham dan lebih selektif dalam memberikan pendidikan terhadap anak-anak beliau itu. Dia akan mencari pendidikan sekolah-sekolah yang fokus untuk memberikan pendidikan yang inklusif. Namun, itulah tugas kita. Kan tidak semua orang itu memiliki kemampuan yang sama. Itu dari segi materi. Nah, seperti yang disampaikan Sri Herlina tadi. Kalau secara teori, anak yang ABK itu ada enggak batasannya. Jadi seperti yang kita lihat, kalau sesuai, iya, batas idealnya kalau dari permennya itu 1:1 itu, Bu. 1:1. Namun, 1:1. Namun itu bukan sesuatu yang diikat. Nah, harus seperti itu, enggak. Nah, namun saya pernah baca, ketika saya baca sekolah-sekolah yang berhasil untuk melakukan pendidikan inklusif itu, seperti best practice yang dilakukan itu dia itu 1:5. Nah, ketika dia itu 1:5. Namun seperti yang saya sampaikan juga,
karena bagi kita itu anak itu levelnya itu juga level ABK-nya itu juga menengah ke bawah juga. Kalau kelas tinggi, kelas Mm-mm. atasnya nggak sanggup kita di sekolah Mm-mm. itu Iya, kayaknya, nggak betul, punya Pak. ilmu Betul, Pak. kita. Ya, Iya. jadi sehingga itu ketika kita mau dan ketika kita belajar seperti mata kuliah pada hari ini, nah tentu kita telah Mm-mm. memiliki bekal. Jadi tidak ada alasan saya belum pernah Mm-mm. mendapatkan ilmu yang seperti ini. Dan lagi Betul, Pak. saya bukan guru ABK, bukan seperti itu. Kita Mm-mm. dituntut mau tidak mau, suka tidak suka, harus mau begitu, harus punya Mm-mm. keinginan. Nah, karena tapi kan kita telah menyadari bahwa semua anak itu diperlakukan sama, Iya, begitu. Pak. Jadi sehingga eh, kita melihat kalau kenyataan di lapangan, seandainya, seandainya nih Bu, Mm. anak-anak yang reguler itu kita perlakukan seperti pendidikan inklusif, itu akan Mm-mm. luar biasa itu Bu. Tapi terkadang kan nggak seperti itu. Terkadang kita itu udah apalah namanya, belum pergi, udah pulang, belum dicoba, Mm-mm. udah menyerah duluan. Udah Nah, nyerah. seperti Sumpah. contoh nyatanya aja, Bu. Ini Mm-mm. walaupun keluar dari konteks, kita Iya, selalu bilang nggak apa-apa. kalau kita bilang begini, kalau orang kaya itu tidak perlu dikasihani, katakan, tidak perlu dikasih, katanya. Ternyata siapapun orangnya, mau kaya mau miskin, senang kalau diberi, senang aja, sekaya apapun dia. Demikian juga anak-anak itu kayaknya. Ketika anak itu tidak ABK, lalu kita perlakukan Mm-mm. dia itu seperti anak ABK, ya, Mm-mm. penuh dengan kasih sayang, kita perhatikan, nah itu akan lebih baik lagi. Seperti saya tertarik dengan video yang disampaikan Ibu tadi, Mm-mm. seperti Mm-mm. kegiatan-kegiatan sederhana. Kita Iya, tidak punya alasan. Balon, masa aja sekolah itu nggak iya, bisa beli balon? Terus paralon, paralon itu kita bikin lompat-lompat, masa nggak bisa beli iya. paralon? Bisa, cuman bagaimana kita mau untuk melakukannya? Nah, gitu aja Bahkan Bu. dari Terima kasih. bekas, barang Wassalamualaikum bekas pun bisa ya, Pak ya. Iya, jadi Bapak Ibu, melanjutkan tadi yang Pak Muhammad Yani sampaikan, jadi terkait dengan ini tentunya setelah kita mengikuti perkuliahan dan juga pemahaman minimal ya Bapak Ibu, pemahaman minimal, artinya Bapak Ibu sudah memiliki sedikit pengetahuan terkait tentang pendidikan inklusif. Jadi harapannya Bapak Ibu dapat mensosialisasikan di lingkungan tempat Bapak Ibu bertugas dan di tempat tinggal Bapak Ibu sebagai target minimal dulu, target minimal agar sekiranya masyarakat luas bisa semakin mengetahui tentang pendidikan inklusif ini, agar kita bisa mendukung siswa-siswa berkebutuhan khusus ini untuk lebih maksimal, agar mereka tidak senantiasa dalam ketergantungan. Begitu juga kita membangun animo masyarakat dan mindset masyarakat tentang siswa berkebutuhan khusus ini agar berubah, bukan siswa yang kekurangan, tapi siswa yang memiliki keistimewaan. Mereka memiliki kelebihan yang belum kita temukan. Nah, yang itu butuh bantuan kita bersama, kolaborasi untuk menemukan potensi apa yang mereka miliki. Nah, itulah kita berkolaborasi dari memahamkan ke orang tua juga apabila misalkan orang tuanya belum teredukasi dengan baik tentang apa itu pendidikan inklusif. Jadi kita memberi pengetahuan yang lebih luas. Begitu ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu ini tadi saya tanya admin, masih ada waktu kita sedikit. Saya sampaikan kembali. Boleh sambil nanti kalau mau tutup layarnya juga nggak apa-apa. Ini saya tunjukkan kembali ada video untuk best practice-nya dan juga manajemen mutu ya Bapak Ibu. Jadi nanti bisa Bapak Ibu lihat bagaimana sih manajemen sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif dan juga sekolah praktek baiknya. Begitu ya Bapak Ibu. Bu, maaf disambi sedikit ya. Tadi telat ngabsen ya, Bu. Iya Bu, tadi udah saya respon kan Bu, barusan. Oh, iya. Waktu Ibu ngomong kan saya respon. Nggak apa-apa ya Bu, Ibu udah terlihat di sini. Tadi Bu Sansire nggak fokus ya? Ada kan?
Kalau udah Pak Yani yang ngomong, kayaknya Rudi nggak didengar. Melalui Dinas Pendidikan terus Udah bisa jadi asisten itu, Bu. Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Pendidikan terus berkomitmen untuk memenuhi hak anak-anak di Kota Tangerang. Salah satunya dengan memenuhi hak anak untuk bersekolah. Salah satu program yang dihadirkan adalah sekolah inklusi. Salah satu sekolah dasar yang menjadi sekolah inklusi adalah SDN Karawaci 5. Perbedaan murid reguler dengan murid inklusi adalah kemampuan tiap-tiap individu murid. Lalu ada asesmen untuk menyesuaikan treatment pada murid inklusi tersebut. Kalau siswa reguler memang pada umumnya itu siswa yang punya kemampuan rata-rata. Kalau siswa inklusi itu biasanya bisa di bawah rata-rata atau di atas rata-rata gitu. Jadi kita sebagai SPPI itu punya beberapa syarat gitu ya. Artinya sebagai siswa inklusi dia harus melakukan asesmen, harus melakukan screening supaya kita bisa tahu treatment apa yang tepat untuk siswa tersebut gitu. SDN Karawaci 5 dari segi fasilitas memiliki beberapa alat dan permainan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar bagi para murid inklusi. Alhamdulillah ya, di sini kita dapat banyak sekali bantuan itu terutama dari pemerintah untuk memfasilitasi siswa-siswa inklusi karena memang mereka berkebutuhan khusus gitu ya Mas. Jadi memang harus punya treatment ataupun bahan-bahan ajar yang memang sesuai dengan kebutuhan mereka. Seperti misalnya balok titian seperti yang Mas lihat di belakang ini gitu. Terus ada trampolin gitu ya untuk memang merilis energi mereka. Terus juga balok titian ini untuk melatih keseimbangan karena ada fungsi-fungsi koordinasi antara otak dengan alat geraknya yang memang kita harus perbaiki seperti itu. Salah satu orang tua murid inklusi, Agustina Abu Bakar, mengaku bahwa sangat terbantu dengan adanya program sekolah inklusi ini. Terlebih dengan masuknya ke kelas inklusi ini ada perubahan positif pada anaknya. Sangat terbantu untuk anak yang dibilang khusus ya. Anak ini kan memang khusus karena memang dia kalau untuk spesial anak saya dia memang kurang fokus sama bicaranya. Jadi sama bu gurunya memang sangat dipegang banget ya. Jadi memang gurunya pendekatannya juga sangat bagus karena di kelasnya juga anak-anak kan sedikit. Jadi anak-anak ini kepegang sama guru-gurunya gitu. Hal tersebut juga dirasakan oleh orang tua murid lainnya yang mengatakan bahwa banyak perubahan positif sejak anaknya masuk sekolah inklusi. Diharapkan perlengkapan belajar hingga proses belajar mengajar di sekolah inklusi dapat terus ditingkatkan. Alhamdulillah semenjak sekolah di inklusi banyak sih perkembangannya. Yang tadinya dia nggak bisa diem jadi lebih anteng. Terus tadinya yang nggak mau nulis gitu walaupun menebalkan apa-apa dia sekarang udah mau. Alhamdulillah ada perkembangannya dia, jadi pergaulannya sama temennya banyak, dia mau mengikutinya juga, nulisnya, bacanya juga alhamdulillah. Awin Sinatria, Setio Fajar, Tangerang TV. Nah, itu tadi ya Bapak Ibu, sepintas video tadi, pentingnya pendidikan inklusif itu tadi. Jadi kenapa dia harus kolaborasi dengan siswa reguler. Jadi banyak sekali manfaat positifnya, dampak positifnya. Baik itu bagi siswa berkebutuhan khususnya ataupun baik siswa dari PDBK-nya ya. Atau siswa regulernya atau siswa tipikal maksud saya atau siswa tipikalnya. Jadi siswa reguler tentu bisa memiliki empati yang lebih tinggi dan toleransi yang lebih tinggi. Kemudian siswa yang berkebutuhan khusus juga demikian. Saya mau menyapa dulu di sini ada Ibu Nuni Astuti. Ya. Bu Nuni itu lagi depan kelas atau di meja piket ya? Belum di unmute Bu, saya nggak dengar. Halo Bu Nuni. Iya, saya Bu. Assalamualaikum.
Ya, Bu Nuni. Gimana Bu Nuni? Saya sedang ada di dalam ruang guru, kebetulan anak-anak juga baru bubar. Eh, jadi mungkin suara agak sedikit berisik karena anak baru sedang dijemput dengan orang tuanya. Oh, jadi ini baru selesai rapat Ibu ya? Bukan Bu. Kami belum rapat. Hari ini karena hari pertama sekolah, setelah liburan. Jadi mereka sedang dalam proses penjemputan sama orang tuanya. Jadi mungkin agak sedikit, iya, suara saya agak sedikit karena sedang gitu, ya. Ya, baik Bu Nuni, lanjutkan. Bagaimana kalau Ibu Betty Rosmawati ini mau kemana Ibu Betty? Halo Bu Betty. Ya Bu, Ibu Betty mau kemana? lagi jalan keluar Bu, orang tua udah jemput semua anaknya. Oh, jadi ini Ibu mau pulang? Ya, tapi masih menunggu dulu Bu, kalau di jalan kan nanti susah Bu. Jadi Bu Betty tadi ada menyimak enggak? Ada Bu. Boleh kasih respon sedikit Bu Betty? Responnya gimana ya Bu? Iya, di sekolah Bu Betty seperti apa? Sekolah saya nggak ada Bu anak yang berkebutuhan khusus Bu. Semuanya biasa aja, nggak ada yang inklusif, ada yang kebutuhan khusus enggak Bu. Kalau begitu terima kasih Bu Betty. Hati-hati di jalan. Kemudian Ibu Fitri Darni. Belum pernah ini kita saling menyapa Ibu Fitri Darni. Silo kali ya. Ya Bu. Iya, Bu Fitri Darni gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu Evi Sudarni hari ini sudah pertemuan ke-13, tapi saya belum pernah dengar suara Bu Evi Sudarni ini. Ya gimana? Iya Bu. Ya sama kayak Ibu Anggra ini tadi Bu, di sekolah kami nggak ada yang anak yang ruang inklusif itu nggak ada, anak yang ABK itu tidak ada juga. Jadi dengan adanya kuliah ini Bu, kayaknya ada pengalaman baru lah Bu. Tentang inklusif ini Bu. Ibu Anggra ini atau Ibu Betty Rosmawati? Saya nggak. Oh, Ibu Betty tadi ya. Oh ya. Ibu Betty apa Ibu Anggra ini tadi? Ibu Betty ya. Iya. Oh iya. Lupa Bu. Ya, jadi saya mau ngecek yang saya belum pernah dengar suaranya ini. Iya, jadi istilahnya sekarang ini kami pendengar aja Bu, apa-apa itu inklusif. Soalnya di sekolah kami belum ada itu Bu. Anak-anak yang ABK itu nggak ada. Nggak adanya itu kenapa Bu? Iya, dia kalau di sini sekolahnya ada SLB namanya, jadi anak-anaknya di sekolahin ke situ gitu. Yang apa ini nggak ada. Berarti di situ masih menerapkan eksklusif ya Bu ya? Belum eksklusif. Iya. Jadi itu sekolahnya memang tidak membuka untuk siswa PDBK atau gimana Bu? Belum Bu, belum. Memang tidak disosialisasikan ya Bu? Artinya hanya emang nggak ada, belum disosialisasikan yang untuk anak yang ABK itu. Mungkin itu bisa menjadi tambahan untuk Bu Evi Iya Bu. Untuk menyampaikan ke pihak sekolah bahwa urgensi dan juga instruksi dari kementerian ya kan Bu? Iya. Setiap sekolah menerapkan pendidikan inklusif. Iya Bu. Terima kasih Bu Fitri. Kemudian selanjutnya yang belum pernah ini mana tadi kok sudah menghilang, tadi masih ada. Saya tengok dulu. Yang Bu Marti sudah pernah. Bu Tesi Triana ini lagi ngajar ya Bu Tesi? Oh Ibu Rasima itu baru muncul Ibu Rasima. Bu Rasima. Halo Bu Rasima.
Ibu Rasima. Ya, Bu. Ya, Ibu Rasima, bagaimana Bu. responnya? Waalaikumsalam. Bagaimana respon Ibu Baru aja Rasima? pulang sekolah, Bu. Halo, Bu Ya, Rasima. Bu, baru aja pulang sekolah. Baru pulang ya? Ya, bukan aja. Halo, Belum pulang juga, Bu. Minta izin sama kepala lain, tak pulang terus ya. Pulang juga. Gitu. Jadi Bu Rasima menyimak tadi, Bu Rasima, diskusi kita bersama. Halo Bu Rasima. Bu Rasima sepertinya sinyalnya kurang maksimal. Ya Pak Muhammad Yani? Mungkin beda daerah, beda kebijakan kayaknya nih, Bu ya. Iya. Kalau di tempat kami anak TK itu pulangnya jam 12, Bu. Dari hari Senin sampai hari Jumat, di 5 hari full day. Oh ya beda Pak, Walaupun kami anaknya, sampai Sabtu. iya, Ya. iya Ibu sampai Sabtu. Dan Ya. walaupun anaknya pulangnya sampai jam 12, cuman guru-gurunya pulangnya itu setengah 4, Bu. 3.30. Ya, 3.30. Nah, terus ditambah dengan pengawasan. Kami itu pengawasnya itu 3 kecamatan atau sekitar 18 sekolah, itu pengawasnya 1. Pengawas itu kontrolnya luar biasa, Bu. Semua seperti yang kayak Ibu dosen kita ini, kita bisa menyimpulkan bahwa Ibu kan memastikan apakah kita yang hadir pada hari ini mengikuti perkuliahan atau tidak. Jadi kayak di tempat kami itu, ketika kita diminta dokumennya itu harus pakai kamera GPS, Bu. Jadi sehingga nggak bisa kita memberikan hal-hal yang kurang tepat begitu. Jadi untuk hari pertama, seperti yang kita ketahui semua, bahwa apa yang harus kita lakukan pada hari pertama itu juga langsung dari kementerian. Mungkin kita sama, itu Bu ya. Apa yang harus dilakukan, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan durasinya sampai jam berapa. Itu dokumentasinya diminta jelas, lalu dikirimkan kepada Google Drive-nya. Jadi sehingga seperti dari awal tadi, memang kolaborasi di seluruh elemen yang ada di masyarakat itu untuk memajukan suatu pendidikan itu. Jadi kita melihat banyak di antara teman-teman kita pada hari ini yang tidak ada memiliki murid ABK, begitu, nggak ada. Jadi berdasarkan yang disampaikan juga, karena di situ ada sekolah ABK, berarti bukan nggak ada muridnya, tetapi mungkin sekolah Ibu tidak menerima ketika ada yang ABK. Jadi ketika begitu. Jadi yang berlawanan dari yang kita pelajari begini, Bu. Karena kita melihat bahwa anak belajar dari apa yang dilihat dan apa yang didengar. Mungkin dari situ pemerintah mengambil kesimpulan bahwa ketika anak dibikinkan di sekolah di SLB, itu bukannya tambah pintar, tetapi kalau dulu mungkin namanya pendidikan itu kan dinamis, dia itu selalu berubah berdasarkan kajian berarti bahwa itu kurang tepat. Nah, jadi ada baiknya anak itu bisa melihat anak-anak yang reguler, dia akan meniru apa yang dilakukannya, dan itu pun rasanya di setiap daerah itu paling kecil itu satu RT itu yang namanya anaknya anak ABK pasti ada itu, Bu. Saya yakin itu pasti ada 1 atau 2 orang anak. Dan lagi dia itu tidak memiliki ABK yang kelas tinggi begitu. Kayaknya Betul, Pak. masih mampu sekolah-sekolah yang ada di sekitar untuk menanganinya. Jadi sehingga kita kan membantu masyarakat juga. Bagaimana kita sebagai guru dan sebagai pengelola pendidikan memberikan kepada warga bahwa kalau untuk level yang seperti ini bisa disekolahkan di sekolah reguler. Tetapi kalau seluruh masyarakat telah berkesimpulan juga bahwa sedikit aja anaknya agak beda dari anak-anak yang lain, sedikit aja, nah, dia langsung memasukkan ke tempat sekolah itu, SLB. Nah,